begini, dia daripada nabi yang kemudian dia menjadi nabi, menjadi penjahat. Pak, ingat Pak, Bapak jangan gitu. Kasihan Pak, nabi-nabi Bani Israel Pak, di dalam kitab Bapak. Itu Musa itu berperang loh Pak setelah jadi nabi. Ibrahim berperang loh jadi setelah jadi nabi. Abraham itu berperang setelah menjadi nabi. Bapak, saya rasa tahu ayatnya itu semua ya. Kemudian Daud itu bahkan Tuhan yang mengajarkan dia berperang loh, nabi loh Pak. Jadi kalau Bapak mau menuduh Nabi Muhammad, justru aneh ketika ada tampar pipi kiri kanan ketika tradisi para nabi-nabi terdahulu itu nyuruh berperang sama Tuhannya Bani Israel, yaitu YHWH. Ini Abraham itu di dalam kitab Kejadian pasal 14 nomor 17, itu ada dia berperang melawan Kedorlaomer. Daud diajarkan Tuhan berperang di dalam Mazmur pasal 114 ayat pertama. Musa berperang dalam Bilangan pasal 30, 25, 41 lah tiba-tiba katanya kok ajaran Yesus lebih baik daripada ajaran YHWH, yang benar aja dong. Nah jadi Bapak jangan nuduh Nabi Muhammad itu berperang karena beliau berperang itu bukan sebuah keburukan. Karena kalau memang sebuah keburukan berperang, maka kita ketika memerangi Belanda zaman dahulu itu berarti keburukan Pak. Kemerdekaan yang harus dirampas dengan menghapuskan semua penjajahan, berarti menurut Kristen itu keluar dari moral gitu. Berarti penjajah berarti pejuang-pejuang kita yang wafat yang akan kita peringati tanggal 17 Agustus nanti berarti masuk neraka semua menurut iman Kristen. Bahaya ini gitu. Jadi jangan kebenaran itu berdasarkan standar Anda. Kita pahami dulu kebenaran itu. Nah, jadi pertanyaan saya yang kedua, apakah itu bisa diterima di pengadilan? Bapak yang bawa-bawa lo ajaran ini bisa nggak diimplementasikan dalam keadaan sekarang? Kalau nggak ada saksi terus tiba-tiba dibawa ke pengadilan, bisa nggak diterima? Nggak bisa Pak, kalau nggak ada saksinya tapi ngaku-ngaku ada saksi, kan bahaya itu gitu. Bisa jadi dia bohong gitu. Nah, Muslim itu tidak akan berperang kalau tidak dihajar gitu Pak. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah bagaimana pendapat Bapak ketika Paulus sendiri mengaku sebagai Bapa, sementara Yesus mengatakan jangan ada Bapa, jangan kau panggil Bapa, hanya satu Bapamu di bumi ini, yaitu dia di surga lah. Tiba-tiba Paulus mengaku dia sebagai Bapa Pak. Kenapa itu? Gimana itu bisa ceritanya begitu? Bahkan kata Paulus dia juga punya ruh Allah juga, sementara dia berbicara di dalam Korintus berpendapat sendiri untuk memutuskan hukum-hukum untuk seorang wanita. Sementara Bapak tahu di dalam Ulangan pasal 18 ayat 20 bahwa yang namanya nabi palsu itu berbicara bukan berdasarkan dari apa yang dari dirinya sendiri, melainkan dari firman Tuhan. Sementara Paulus berpendapat dari dirinya sendiri, Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengatakan bahwa dia itu baik? Gimana mau baik? Mau dikatakan baik? Orang hidupnya cuma sebentar, setelah itu dipenggal sama Raja Nero. Apanya yang baik menurut kalian? Kan baik karena mengabarkan Injil, membatalkan hukum Torah. Baiklah menurut kalian gak hidup lagi di bawah hukum. Tapi apakah Nabi terdahulu mengajarkan begitu? Belum tentu. Mari kita bahas siapa yang mengingkari ajaran para Nabi. Gitu Pak. Oke, Pak Daniel, silakan 6 menit untuk menjawab.